Kelompok Morata bergerak. Semangat. Hebat. Ulang. Kelompok Morata bergerak. Bisa. Semangat. Hebat. Sekali lagi. Kelompok Morata bergerak. Bisa. Semangat. Hebat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk. Yang pertama, yang akan disampaikan oleh Provincial Manager Inovasi NTT mengenai inovasi dan situasi umum pembelajaran awal di NTT. Kepada Bapak Nurwati Musuki, kami persilakan. Selamat Pagi. semangat pagi. Ulang. Pagi. Highlight sedikit tentang apa yang dilakukan inovasi, apa itu inovasi, apa yang dikerjakan. Dan dulu sejak 2016 sampai sekarang seperti apa situasinya dan apa rencana kita ke depan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini warna-warni ya kita ya. Di slide yang ada. Kita punya kekayaan alam, kita punya kekayaan budaya, kita punya situasi alam yang cenderung kering, tandus, tapi juga kita punya potensi lain seperti yang di kanan sebelah kanan saya atau kiri Bapak Ibu ada Komodo, Labuan Bajo, dan kita yang lain ada tentang pendidikan kita. Dan pendidikan kita sangat tergantung pada kita semua dan termasuk Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini. Silakan berikut. Paparan ini kita bisa bicara tentang apa itu inovasi, kemudian situasi umum dan solusi lokal yang sudah jalan selama ini, hasilnya seperti apa, dan juga kita bisa lihat rencana ke depan. Berikut. Bapak Ibu, inovasi itu program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Jadi kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia berarti program Bapak Ibu pernah mendengar bilateral kerjasama antar dua negara. Kalau lebih dari dua negara berapa? Multilateral. Contohnya ASEAN apalagi? NATO apalagi? Dan Australia. Kemudian kalau di Indonesia yang menjadi perwakilan Indonesia adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan Bappenas. Kalau dari pemerintah Organisasi 4 provinsi dan periode program ada dua fase. Fase pertama tahun 2016 sampai 2019 dan fase kedua 2020 sampai 2023. Jadi kita tinggal tahun depan saja ya. Operasi dan pendidikan karakter. Kalau sekarang apa ya? Pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila. Nah ini fokusnya kurang lebih sama seperti itu. Ketika kita mana ada satu kegalauan dari Pak Gubernur, kita ini mengurus pendidikan ini kok ada kewenangan yang membatasi. Kegalauan Pak Gubernur itu Pak Gubernur bilang, masa kami di tingkat provinsi hanya urus SMA saja? Padahal kami tidak tahu yang di bawah itu prosesnya seperti apa. Pak Gubernur hadir untuk lokal area terakhir Grand Design dan Roadmap. Beliau mengangkat tentang literasi, numerasi dan pendidikan karakter ini. Setelah itu baru mulai pencanangan di nasional tentang literasi, numerasi dan survei lingkungan belajar menjadi yang muatan dalam asesmen nasional itu. 18 dari 22 itu tertinggal.
kabupaten tertinggal. Rubah keadaan ini, ayo kita mulai, kita giatkan komunitas kita supaya betul-betul kita menjadi bagian dari perubahan lebih baik dari seperti apa di situ. Ya, wajah di situ berapa? Jadi lihatnya untuk secara ini terlalu jauh ya, terlalu jauh, terlihat tapi tidak terbaca. Begitu toh? Kita lihat yang paling banyak di sini memang kita punya saudara-saudara di mana di sini? Populasi 10.000. Kita bersaudara di Timur Tengah Selatan, memang sekolahnya juga banyak ya. Jadi ini masalah kita Bapak Ibu. Kita harus bisa bekerja untuk menjadi bagian dari perubahan ini. Untuk kalau kita mau angka-angka ini bisa berubah. Berikut. Tidak hanya itu, data tentang literasi kita. Inovasi melakukan baseline pada saat inovasi mau masuk. Dan hasilnya menemukan bahwa 4 provinsi di mana Indonesia inovasi bekerja tadi ada untuk kelas 1, kelas ya Early Grade Reading Assessment yang didanai oleh USAID tahun 2014 itu menemukan NTT bisa membaca paling tidak 5 kata, hanya 19%. 19% yang bisa berarti yang tidak bisa lebih banyak sekali. Kemudian saya bisa pindahkan. Oke, langsung. Kayaknya canggih nih. Saya bisa lihat ya. Berarti kita jujur ini. Jujur kita semakin condong ke barat, kita penglihatan semakin kabur. Dan IQ 1% untuk literasi yang bisa ini ya. Kemudian untuk dikonversikan ke dalam bulan, semua bulan, sementara semua barat 18 bulan dan 30 bulan untuk kelas 3, dan ada IQ 5 bulan dan 20 bulan untuk kelas 3. Kalau dibandingkan dengan nasional rata-rata itu ketertinggalannya cuma 6 bulan karena COVID. 6 bulan, tapi kalau kita punya ya, ini angka yang fantastis. Ini juga menjadi persoalan untuk Bapak Ibu. Kenapa saya sharing ini? Supaya kita bagaimana bergerak bersama, berkoalisi untuk membuat perubahan kita, dialogkan bersama dalam komunitas kita bahwa kita punya persoalan yang besar. Kadang kalau kita tidak melihat persoalan kita anggap wah biasa saja, tidak ada masalah. Sama seperti selama mengajar ini menemukan tidak anak-anak yang masih pakai bahasa ibu di kelas awal. Ya, bahasa yang dikuasai oleh anak. Dan kita di Indonesia, kita juga sebetulnya tidak dilarang. Di undang-undang kan membolehkan tak? Di undang-undang membolehkan, silakan boleh menggunakan bahasa ibu untuk pengantar pembelajaran di kelas awal. Tapi tidak semua guru menguasai atau memahami metode pembelajaran dengan menggunakan bahasa ibu. Kita cenderung untuk menerjemahkan. Kebanyakan begitu Bapak Ibu bagaimana? Menerjemahkan begitu ya? Supaya mereka betul-betul menguasai, belajar tentang konteksnya itu benar-benar paham dalam bahasanya, baru transisi ke bahasa Indonesia. Kalau kita terjemahkan lari sini waktu habis, kita tidak capai cukup banyak begitu ya Bapak Ibu. Itu jadi oke. Di NTT kami karena berbeda konteksnya, jadi pendekatan pun harus berbeda dari masing-masing. Kami melakukan beberapa program pendekatannya berbeda. Jadi ada yang literasi, ada yang numerasi, ada yang bahasa ibu ini bahasa ibu dengan mana nih? Sulu Instan Lesari. Bahasa ibu ini, dan juga di Sumba Timur kita ada Sulu Inama, itu dengan pendekatan bahasa ibu.
Nanti apa yang kita lakukan dan hasilnya seperti apa, kita lihat di slide-slide berikutnya. Tapi ada juga kita dengan pendekatan literasi yang umum, pakai bahasa Indonesia. Itu juga nanti kita belajar 3 hari ini, kita lebih mengenal bagaimana instrumennya, bagaimana alat assessmentnya, bagaimana, terus bagaimana mengembangkan strategi yang berbeda, termasuk strategi membuat buku digital. Itu juga nanti kita akan pelajari, ada teman kita on the way. Ada bahasa yang memang sudah punya bahasa tulisnya, ada ortografi kalau istilahnya ini ya, bahasa tulisnya. Tapi ada bahasa yang hanya bahasa tutur saja. Ada Sumba Barat di sini, atau guru-guru yang mampu kamu. Ada yang menguasai bahasa Indonesia itu tidak ada, maksudnya di bawah 25%. Itu pendekatannya beda. Atau anak yang separuhnya menggunakan bahasa Indonesia, separuhnya bahasa ibu, itu juga pendekatannya beda. Atau anak yang sudah lebih banyak mama semua, yang warna ini pengenalan huruf. Kalau situasinya ini kan situasi awal dan akhir. Jadi ini kita bisa melihat bahwa untuk mengenal huruf, program di 2008 hasil akhir tulis, kemudian kemampuan membaca kata, ini juga beda ya, membaca kata dan juga mengeja lancar, ini juga Mbak Alifah, Alifahnya di mana? Oke. Bisa menjelaskan data ini? Ini salah satu nanti kalau misalnya contoh hasil ketika asesmen itu dikumpulkan gitu ya. Jadi besok kita sama-sama belajar menggunakan asesmennya dan menyesuaikan di pembelajaran gitu ya, itu di guru. Nah kalau dikumpulkan akan seperti apa? Ini seperti ini gitu. Jadi kalau di huruf, kalau pembagiannya ya semuanya sudah kenal setidaknya lebih dari 10 huruf. Abjad bahasa Indonesia ada berapa Bapak Ibu? Ini hampir sama Bapak Ibu, sekitar 30%-an gitu ya, yang bisa menulis kurang dari 10 huruf itu sekitar kurang dari 30%, sisanya sudah bisa menulis lebih dari 10 huruf. Di akhir hampir 97% ini sudah bisa menuliskan lebih dari 10 huruf. Artinya ada peningkatan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, lalu besok kita juga akan mengenal, jadi dari kemampuan literasi itu kita bisa mengelompokkannya seperti apa. Kalau ini mengenal huruf gitu ya, ada membaca dan ada menulis. Lalu bagaimana suku kata, membaca suku kata. Nah, ini tuh ada yang terbata-bata, mengeja dan lancar. Nah, ini pembagiannya ya. Jadi setiap kelompok membaca gitu. Bagaimana membaca suku kata. Jadi ini kelihatan kalau yang lancar semakin tinggi di yang akhir gitu ya. Sudah tidak ada lagi yang masih tidak bisa, tidak bisa. Gitu. Jadi ini membaca suku kata sudah hampir semuanya, tapi ada yang mengeja masih di sini. Lalu membaca kata juga sama polanya, gitu ya. Masih banyak yang tidak bisa membaca kata. Tadi di slide paparan sebelumnya itu di Nusa Tenggara Timur masih kurang sampai membaca kata gitu ya. Jadi kalau membaca huruf sudah bisa, membaca suku katanya bagaimana dan membaca katanya bagaimana itu biasanya lebih turun-turun lagi. Nah, sedangkan ini juga kita sudah ada base ya, warna kuning ini ada B, ada E. Baseline untuk Sumba Barat. Tadi di Provinsi NTT yang masih belum menguasai literasi dasar. Jadi itu. Dan kita peningkatannya, tapi kita juga tapi masih Bapak Ibu. Terus, nah kalau kita lihat di data tadi, Sumba Tengah itu kan dari 8% ke 35%. Jadi peningkatan siswa kelas 1
daerah di kelas 2 dan 3 yang berbahasa ibu itu di sini. Kita lihat hasilnya. Bahasa daerah itu ketika dilakukan survei di NTB 31% dan hasil belajar untuk yang berbahasa Indonesia 70%. Kelas 1, kelas 2 62% dan untuk kelas bahasa Indonesia 86%. Kelas 3 juga ini ada 78 dan ada 98%. Ini di NTT kelas 1 1%. Yang lainnya itu yang lainnya itu 7%. Kelas 2 itu bahasa daerahnya itu 13% dan bahasa Indonesia 37%. Jadi data ini menunjukkan bahwa siswa kelas awal yang berbahasa ibu adalah bahasa daerah berpotensi kehilangan 1 tahun manfaat belajar. Jadi kalau tidak ada upaya yang secara membangun kemitraan, jadi fokus di fase 2 tadi yang sampai 2023 akhir, kita membangun kemitraan dengan semua pihak termasuk dengan Balai Guru Penggerak NTT, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTT, semua mitra. Ada yang pernah kenal Cakrawala? Kami bermitra, kami juga. Jadi berteman, mengajak semua pihak ini bergandeng tangan untuk bisa bersama-sama keroyokan lah. Kenapa persoalan kita itu terlalu berat? Kita tertinggal terlalu jauh kalau kita mau berjuang sendiri-sendiri. Jadi kita harus membangun yang baik, hasil belajar siswa yang lebih baik itu bukan milik siapa-siapa. Itu demi kemajuan kita punya anak-anak di daerah. Anaknya siapa saja di kampung itu ibaratnya anak kita juga gitu. Kita punya masa depan. Kita punya kontribusi untuk menyiapkan mereka untuk Manajer Inovasi NTT yang telah memaparkan mengenai inovasi dan situasi hukum pembelajaran awal di NTT dari kemampuan literasi dan numerasi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Di luar ada snack. Kita beri snack dulu. Baik, kegiatan berlangsung. Kita nanti yang terakhir untuk sesi pembukaan ini kita 9 di sini. apa? Ibu di sini supaya jangan bertekan ya, bisa saudara. Oke. Sudah permainannya tambah besar. Permainannya begini. Contoh, saya Pak Suwandi memberikan bola ini kepada ibu siapa? Ibu Ida. Ibu Ida mulai berkenalan sama temannya dengan melempar bola. Ya, ulangi 1, 2, 3. Ya, silakan. Jangan lama. Ayo. Sebut nama. Di sini saya berikan Kalau semua dikenal, Ya. Ya. Kita terima bola dari Pak Yos dan saya berikan kepada nama siapa dulu? Sudah Bapak Ibu. Nama siapa? Pak Kos Mas. Saya berikan kepada Ibu Gode. Pak Kos Mas. Semangat. Terima kasih. Kelompok kita ya. Akhir kita, kami akan minta Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini adalah kalau Bapak Ibu sebagai pengawas, maka fungsinya adalah mendampingi kepala sekolah sesuai dengan binaannya untuk membentuk komunitas praktisi, komunitas belajar. Saya selalu mau kata praktisi. Ya, komunitas belajar. Nanti kita lihat format ini. Maka tugas Bapak Ibu adalah
menginisiasi pembentukan komunitas belajar di sekolahnya Bapak Ibu. Ya, bisa ya. Bagi guru, ini kan guru ya. Bagi Bapak Ibu sebagai guru adalah menarik, mensosialisasikan ke sekolah bersama kepala sekolahnya nanti. Saya yakin Bapak Ibu ini kan guru hebat, akan mampu meyakinkan kepala sekolah bahwa komunitas belajar harus bisa dibentuk di sekolahnya kita sebagai wadah untuk belajar. Maka harus memiliki rencana tindak lanjutnya juga, berfungsi untuk membentuk komunitas belajar. Sekolah penggerak. Ya. Itu di halaman, supaya Bapak Ibu ini akan menjadi inspirasi nanti Bapak Ibu yang melaksanakan. Ini di halaman berapa ini? Komunitas praktisi di sini. Ya, bagi yang belum memiliki, terbentuk komunitas praktisinya di sekolah binanya masing-masing. Tapi kalau sudah ada, tinggal di satu tema saja jadi. Nah, temanya jadi. Padahal dalam 1 tahun dia harus menggugurkan kewajibannya ini untuk pendidikan agama Islam 36 JP. Dan itu didistribusikan ke masing-masing tema. Tema proyek. Tema proyek 1, proyek 2. Yang sadisnya juga yang sedihnya kadang-kadang proyeknya yang dipakai itu hanya 2 hari saja. Oh, sudah selesai. Ya salah. Ada yang 3 hari selesai. Ya salah. Ini tema 1 3 hari selesai. Tema 2 3 hari selesai. Pertanyaannya, apakah menggugurkan kewajiban sekolah itu yang jumlah JP-nya diambil dari kegiatan intra ini berupa 252? Tidak mungkin. Tidak bisa 1-2 hari. Atau kalau di dalam res yang intrakurikulernya dilaksanakan 4 bulan, yang sisanya itu proyek program belajar. Sehingga nanti akan bisa menggugurkan kewajiban yang 242 JB ini. Muatan lokal. Muatan lokal itu Bapak Ibu harus ada SK dari gubernur. Baru diakui. Jadi bukan dimunculkan saja. Tidak. Kalau misalkan di materi saya paham tentang sudah ada dengan Dakudi. Ya, Sandu, musik Sandu. Ini kegiatan dan kurikulum. Saya senang berdiskusi, kebetulan akan sama. belum ini di kurikulum Bulog saya sedikit kurang setuju karena sudah tahun yang kedua sudah memiliki kurikulum Bulog dan sudah di kementerian itu kan ada SK gubernur ya, kita proses dari bupati ke gubernur baru kita usul ke kementerian. Itu sudah ada bukunya dan pada bulan yang lalu semua pengawas melakukan suatu pekerjaan mengukur dari kriteria CP-nya. Apakah CP itu yang mohon maaf tentang perkalian 6 Maret dari kelas 8 ke bahasa daerah dari kesatuan kota. begitu. Pakai CPE, Bapak Ibu tinggal kita diskusikan saja. Ya. Setelah itu seperti ini. Ya, saudara teman-teman itu ATM-nya amati, tiru dan modifikasi. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, kita berikan aplaus untuk kita sumatifnya. Ya. Nah sekarang di buku perencanaan dan asesmen di buku modul itu untuk masuk ke dalam rapor itu hanya sumatifnya saja. Ya, saya ulangi lagi. Hanya sumatifnya saja. Sedangkan terus formatifnya untuk apa? Formatifnya itu dipergunakan untuk memperbaiki proses
pembelajaran. Ya, untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau ini kelihatan sama dengan sama dengan waktu kita penilaian harian ya. Kalau K13 itu kan penilaian harian PH 1, PH 2, PH 3, kadang-kadang PH ada KD gemuk, ada KD kurus. Kalau KD gemuk maka berulang kali PH-nya. Ya. Nah, ini sama dengan ini. Ketika selesai Bapak Ibu, kalau selesai pembelajaran, Bapak Ibu memberikan penilaian, maka itu namanya penilaian formatif ya. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan ini ada hari pertama ini, ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, materinya habis nih, maka dilaksanakan ulangan UH sumatif 1. Nah, sumatif 1. Nanti ada materi yang berbeda sumatif 2, sumatif 3. Nah, kalau dilihat uang seperti ini, kalau selamat pagi itu tepuknya 3 kali. Kalau selamat siang tepuknya 2 kali.